Selamat datang di Kabar Kegelapan. Setelah Afan Kurniawan, jatuh lagi korban yang diduga karena kebrutalan aparat. Ada Reza Sandi Pratama, Andika Lutfi Falah, dan Iko Julian. Dalam rangkaian aksi dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September, totalnya sudah 10 orang meninggal dunia. Bagaimana dengan respons polisi? Kabid Humas Polda Jateng mengatakan kalau Iko Julian tewas karena kecelakaan motor. Statement yang tentunya sangat ganjil dari sosok yang cukup familiar. Memang bisa karena biasa. Di kesempatan lain, masih berkaitan dengan rangkaian aksi ini, polisi di Samarinda juga mengatakan menemukan dugaan adanya aktivitas anarko di dalam sebuah universitas. Polisi menemukan logo PKI disertai dengan beberapa bom molotov. Uniknya, beberapa bom molotov tersebut diracik di dalam botol bir Bali High dan juga di dalam botol vodka yang harganya tidak terlalu murah. Padahal kita semua tahu, abang-abangan kiri mana yang menggunakan botol Bali High dan vodka yang tidak terlalu murah itu untuk membuat bom molotov. Karena seperti kita tahu, abang-abangan kiri kalau membeli anggur merah di warung jamu aja ngutang. Tapi di satu sisi kami paham kenapa Pak Polisi menggunakan narasi tersebut. Karena memang mereka tidak terbiasa dengan suasana kampus. Yang tidak kalah mengejutkan adalah respons dari Pak Prabowo. Beliau meminta Kapolri untuk menaikkan pangkat para polisi yang menjadi korban demonstrasi karena dianggap sudah melindungi negara. Ini bagaikan point blank ya. Sudah nembak-nembakin orang, naik pangkat dia. Pak Prabowo memberikan ilustrasi menarik. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya. Apakah ini yang dinamakan testimoni? Selanjutnya kelihatannya selain kami dari Kementerian Kegelapan tidak ada kementerian lain yang secara aktif membantu masyarakat di saat krisis seperti ini. Yang ada malah yang ditakutkan oleh Pak Prabowo yaitu bantuan asing. Bantuan asing berupa para warga-warga dari luar negeri yang membantu para pengendara ojol. Senang dan terharunya ternyata masih banyak orang-orang baik yang peduli dengan kita. Salah satunya ini. Tuh. Orang Singapura loh, bukan orang Indonesia loh. Masih peduli dengan kita dan rakyat Indonesia. Masih punya empati. Hari ini lumayan banyak orderan yang sejenis kayak gini nih. Yang order makanan atau minuman tapi nggak usah diantar, dibagikan untuk driver lain lagi. Berawal dari akun @sigyam, para warga mancanegara ini berbondong-bondong memberi makanan untuk para pengendara ojek online. Terima kasih para siblings. Mantap kalian. We're following closely the spate of violence in Indonesia in the context of nationwide demonstrations. We stress the importance of dialogue to address the public's concerns. Melihat semangat lintas negara siblings ini, kelihatannya Pak Prabowo tersulut untuk mensukseskan program kabur aja dulu. Memang beliau itu pionir, tapi sekarang beliau melakukannya lagi ketika kondisi negara sedang seperti ini. Beliau bertolak ke Tiongkok untuk menyaksikan parade militer. Padahal sebelumnya beliau sudah berkata untuk membatalkan agenda ini. Foto kunjungan beliau pun sudah bisa dilihat. Di situ beliau berfoto dengan 3 kepala negara lain. Putin, Xi Jinping, dan Kim Jong-un. 3 pengendali nuklir dan 1 pengendali gas air mata. Mungkin bagi sebagian masyarakat awam Pak Prabowo dianggap pelin-pelan. Tadinya bilang gak pergi, taunya pergi. Salah kawan. Saya sebagai Menteri Kegelapan paham betul kalau beliau itu sedang menerapkan politik bebas aktif. Yaitu sebebasnya dia aja, yang penting kelihatan aktif. Kembali lagi ke dalam negeri. Del Pedro Marhain, Saddam Hussein
dan kawan-kawan diciduk polisi. Mereka dituduh sebagai provokator kerusuhan. Padahal yang mereka lakukan hanya share poster di Instagram saja dan collab post. Padahal seperti kita tahu juga, di waktu lampau ada sejumlah artis yang melakukan collab post dengan akun judi, tapi aman-aman aja. Mungkin memang yang diblok itu cuman kalau mamanya akun judi muncul di live TikTok demonstrasi. Memang ini Menteri Komdigi kita ini beda-beda tipis lah dengan para tentara. Kalau tentara itu tuntutan rakyat itu balik ke barak. Kalau mungkin tuntutan rakyat untuk Ibu Menteri ini kembali ke Irak. Makin banyak orang yang ditangkap nih. Tapi ketika banyak orang ditangkap, polisinya makan malam bersama. Makan malam bersama dengan Pak Dasko. Makan malam bersama dengan Pak Listio. Dan makan malam bersama dengan Raffi Ahmad. Kami dari Kementerian Kegelapan pun kurang memahami alur berpikir yang akhirnya melahirkan keputusan ini. Ini kelihatannya masyarakat lagi banyak yang demonstrasi nih, terus banyak yang ditangkap. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin waktu itu salah satu dari mereka bilang, kelihatannya solusinya makan malam bersama. Dan mereka makan malam di depan gedung DPR. Mungkin salah satu yang kami sayangkan adalah mereka itu menyantap nasi kotak. Padahal kan seharusnya ini bisa menjadi promosi yang bagus untuk MBG agar masyarakat semakin yakin dengan program jagoan Pak Prabowo tersebut. Yang kedua, sayangnya juga mereka makan itu tadi seperti sudah saya sebutkan, mereka makannya di depan gedung DPR. Padahal di situ kan ada Raffi Ahmad. Kenapa makan malamnya tidak dilakukan di Rans Nusantara yang di BSD itu saja, yang sudah sangat sepi itu? Setidaknya kan di hari itu bisa kelihatan ramai. Dan terakhir, di saat seperti ini, kita tidak pernah boleh melupakan peran guru. Guru yang tentunya berperan dalam mencerdaskan bangsa. Guru yang baru saja disebut oleh Menteri Agama, kalau mereka mau kaya, lebih baik jadi pedagang saja. Memang statement tersebut cukup unik dan Pak Nasruddin Umar selaku Menteri Agama sudah langsung minta maaf. Memang berbeda. Kalau orang dekat dengan agama itu minta maafnya cepat. Dan dari situ kita bisa simpulkan kalau orang-orang yang sampai sekarang tidak mau minta maaf, itu kelihatannya jauh sekali dari agama. Sekian dari saya, Rindra Danantara. Salam kegelapan.